berhentilah membahas, tidak usah lagi berdebat antar kita ini bagaimana hukum maulid. Akan nasabari, nasabah aku pura bahas nih, sudah dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Syarah Fathul Bari, sudah dibahas oleh Al-Hafidz Imam As-Suyuti dalam Tafsir Ad-Durrul Mansur, sudah dibahas oleh Imam Nawawi, sudah dibahas oleh Al-Iraqi, sudah dibahas oleh Ibnu Abu Sama, dan puluhan penderita bergelar Al-Hafidz Qur'an dibahas bagaimana berkumpul peringatan Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Yang kita hormati bersama Bapak Camat Panjaitan beserta jajaran yang sempat hadir, Andai Guruta, Kakanda Senior Muhammad Asri Gasman LC, Ketua Isurya Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Imam Kelurahan pimpinan pondok pesantren Al-Urwatul Wusta. Banyak jabatannya karena beliau memang mantan Bupati Sengenan, senior, tetapi berita ini ya tambah muda, dia semangat. Cuma saya tadi yang bilang, ternyata Pak Camat juga bilang agak rahasiaan, kagak mau baca-bacaan. Bapak dari Kuramil, dari Polsek, para bantuanku sekalian, para tokoh yang hadir malam ini, khusus juga kepada para panitia pembangunan dan panitia acara malam ini, serta hadirin-hadirat semuanya yang saya muliakan. Saya melihat memang dari beberapa acara maulid yang saya hadiri, kayaknya memang ini yang paling ramai. Di tengah Covid orang semua membatasi, tetapi alhamdulillah tidak menyurutkan semangat, jadi tetap jaga jarak, tetap jaga protokol kesehatan, jarak dari teman dan jarak dari telur. Ya, terlalu dekat ke telur. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya harus bahas? Pertama, tidak mau berhenti di sini orang membahas bagaimana hukum maulid. Di masjid ini saya mau bilang, berhentilah membahas, tidak usah lagi berdebat antar kita ini bagaimana hukum maulid. Akan nasabari, nasabah anu pura bahas nih, sudah dibahas
oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Fathul Bari, sudah dibahas oleh Al-Hafidz Imam As-Suyuti menurut tafsir Ad-Durrul Mansur, sudah dibahas oleh Imam Nawawi, sudah dibahas oleh Al-Iraqi, sudah dibahas oleh Guru Abu Sama, dan puluhan penderita bergelar Al-Hafiz Ramadan dibahas bagaimana berkumpul peringatan Maulid. Apa kesimpulan mereka semua? Bid'atun hasanah, kreasi baru yang positif. Malah Al-Iraqi mengatakan mustahabun, dianjurkan bermaulid. Malah Ibnu Taimiyah mengatakan Fata'zimul maulidi, mengagungkan peringatan maulid itu, membesarkan ajaran maulid, lahu ajrun azim runtu yang paling meraja li husni kasdihi nasabah makassiniyatna wa ta'zimihi li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan Nabi sallallahu. Itu Al-Hafiz di depan namanya praktisan dele tampawani. Kalau kita belajar ilmu hadis, makanya gurta gelar Al-Hafiz yang disimpan di depannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti, dan lain-lainnya, Al-Iraqi dan seterusnya. Dele pasangnya, dele taruh yang bergelar Al-Hafiz dari kodena oleh hadis 100.000 minimal. Mana saya lihat rujukan yang mengatakan maulid itu adalah siapa namanya, Imam As-Suyuti. Dia malah hafal menurut informasi 200.000 hadis. Biasanya hadis harus lengkap, lisannya si bawah. Dari mana ini diambil? Dari ini, an. Dari kaum pertama kapal hadis, lisannya bawah bena apalah yang dari ini, tidak dianggap hafal satu hadis. Contoh, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini adalah teks isinya hadis oleh Nabi. Menurut ahli hadis tidak dihitung satu hadis, maka tidak lengkap. Dari mana ini siapa, dari mana ini diambil, dari mana ini diambil, sampai ke Sayyidina Umar. Orang yang membolehkan maulid itu 100.000 minimal hadis lengkap dengan salafnya. Mereka sudah selesai. Imam Ibnu Hajar itu hidup wafat 700-an tahun yang lalu. 700 tahun yang lalu persoalan maulid itu sudah selesai. Ada ini bahas sih. Kita mau bahas. Ada anak santriku ini ngajak saya membahas maulid. Saya bilangi tidak ada kapasitasku saya membahas itu, karena saya biar satu hadis lengkap dengan sanad mereka awal. Kenapa kalau si Anda ini belum hafal satu hadis lengkap dengan sanad sudah mau membahas, sudah mau menyerah-nyerahkan orang? Orang tidak maulid tidak apa-apa di negara zaman kita. Orang yang maulid jangan disalahkan karena dibenarkan oleh ulama dulu. Kembali ke Sulawesi Selatan, Andre Gurutan modal Imam Maulid. Andre Gurutan Pak Baja saya lihat langsung menjadi penceramah waktu saya di Dedek Mangkoso tahun 92. Beliau penceramahnya. Andre Gurutan Pekali sendiri, Andre Gurutan Sadar, Andre Gurutan Yunus Barna, ini kapan kita lupa, Andre Gurutan Daud Ismail. Siapa ulama besar di Sulawesi Selatan? Semua mengatakan maulid itu. Kenapa ini datang orang-orang datang baru hijrah sudah mengatakan maulid itu bid'ah? Kurang ajarnya itu anak-anak yang mengajar saya berdebat. Apa dia bilang? Saya mau diam, tapi saya tidak bisa diam melihat kemungkaran di depan mata saya. Nabi lagi kemungkaran. Kamu paling senemu dibandingkan Mandegana Sulawesi Selatan, dibandingkan ulama-ulama Al-Hafiz itu ratusan tahun yang lalu. Jadi kita tidak usah bahas. Buat selesai, kesimpulan sudah ada. Kenapa ada telur? Magina tanya manu itiwi ko masih. Ibu, kutanya ini.
Makina tadinya maatu si kawai kita TV, makina terlalu nih. Ya. Memang baru kayak kemarin. Pasti tadi pagi. Mana mulai TV. Nah, guruku bilang begini, maklumlah anak pesantren. Ada guruku, kenapa itu nak telur? Itu adalah simbol sering orang mengiman libu telur atau bermukut kepada Allah. Satu, ini kan bahasa guru pesantren sama anak santri. Yang kedua, makina telur nasabah iya telur adalah cabang calon generasi ayam. Jadi artinya ini mudah-mudahan dengan telur dibawa ke tempat maulid itu, mudah-mudahan lahir generasi penerusnya Nabi kita. Kalau saya angkat tambahan, daya tariknya tinggi. Iya, tuan-tuan biasa macam ada. Ini hiasan telur ini hanya di sini. Saya dengan guru waktu di Mesir mana ada? Bawa pura ke dalam masjid itu telur dah. Ini adalah kreasi orang Indonesia. Daya tariknya tinggi. Apalagi kalau telur engkau topak tepat nasinya apa daya tariknya engkau topak cantiknya lumayan kalau naik semua di mobil itu. Saya pernah peringatan maulid di Polres mana. Tiap satu tusuk ini 100.000 ya. Maka kawin lumayan kalau naik di mobil, tapi tidak ada naik. Satu tusuk 100.000. Ini orang dulu menciptakan satu kreasi supaya anak-anak ini dapat mendengarkan paling tidak kepada Nabi Muhammad itu. Kenapa MTQ? Coba Bapak Ibu perhatikan. Kita tidak perhatikan. Kenapa MTQ? Bukan hanya MTQ itu yang dilombakan. Musabakat tilawah Al-Quran bukan hanya itu. Apa yang ada? Pak Kasidah. Kenapa? Pak Kasidah daya tariknya tinggi. Dapat ibu-ibu melompat Pak Kasidah. Dua. Apa yang ada? Pameran. Banyak orang jualan. Itu semua difasilitasi supaya menarik orang. Setelah mereka datang mendengarkan Al-Quran mau tidak mau, makudoni kreasi untuk mendatangkan jemaah. Apalagi riset itu kalau kaca di rumah, ya ada boleh biar kata dene rapai. Ya kalau kaca nuli, namanya ada boleh betul pecah. Karena plastik. Ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ada orang meneliti begini, apa ini orang Islam ini berlebih-lebihan caramu itu menyanjung Nabi tak? Coba lihat di YouTube akan ada. Maka dua kombinasi batemu, maka kelebih Nabi tak taliwa batemu sampai puji-pujian yang dibikin orang maka dah sama itu bid'ah itu sesat. Ya kok iya deh. Habib Husain di Mesir pernah menjadi imam Masjidil Haram kadang. Kita putar di setiap menjelang azan. Wassalatu wassalamu alaihi. Masjid Mujahidin putar. Ya Imam al-Mujahidin. Ini Habib Husain punya. Ini dibilang orang taliwa dari kata sampai orang hampir menyesatkan, termasuk salawat-salawat yang dibacakan itu mau disesatkan oleh sebagian orang. Bapak Ibu kasih tahu nih, jangan percaya itu. Kenapa? Kita punya fakta sejarah bahwa sahabat di sekeliling Nabi itu melakukan hal-hal di luar dugaan nasabah pampu. Jadi itu Nabi
yajib an tusahha. Bapak Ibu bisa beli online, ketik saja itu mabahid yajib an tusahha, ditulis oleh Imam Malik. Mau bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia ada. Kalau tak mau beli bukunya tinggal di download di Google ada. Apa data-data itu? Ia meminta serpaka sejarah. Ia koma pusai dilap oleh sahabat. Dilap itu pusat nanabita. Kemudian ia pusat nanabita. Nah gosok-gosokkan kepadanya. Untuk apa? Tantra Bapak puji nanabita di saat menjadi barangkat nanabita. Mana Abu Ayyub Al-Ansari? Waktu nanabita sesallallahu ke Madinah makbeti lebih 1 bulan. Minti pusat nanabita. Ini selalu saya sampaikan kalau mau lebih. Minti pusat nanabita kusukuna. Sini. Karena tidak ada kipas, tidak ada AC. Minti pusat nanabita. Itu tuan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Pergi cari kotor, kemudian kita ada. Moto yang minta dilihat Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa kita ambil keringat saya? Rasulullah tidak memarahinya karena Rasulullah paham ini adalah bukti cinta yang mau diusap-usapkan keadaannya. Bawa makanan Abu Ayyub Al-Ansari pun minta, sengaja nak memegai supaya lebih. Kenapa? Ia lagi saya minta dikasih ke anaknya. Makanya jadi heran ada guru tak mau kalau makan ditunggu sisanya. Ada guru tak kali makan ditunggu sisanya. Ada guru tak yang tahu akan cerita seperti itu. Sudah dilakukan oleh sahabat. Cukup situ? Tidak. Rasulullah SAW kalau cukur rambutnya Rasulullah tidak jatuh di tanah, bersih dan kagak, memancing diperebutkan oleh sahabat. Sampai ada dalam sejarah Khalid bin Walid pergi berperang. Ia Khalid bin Walid tetap sempurna karena perang. Terpaksa sibuk cari songkok sementara perang. Suruh cari pemasukan. Setelah songkok didapat, tadi itu songkok baru, songkok sudah usang. Tapi dia bilang, tadi dia songkok sama kayak diambil. Rupanya ada rambut di songkoknya. Maka ini rambut lurus di ubur-uburnya dan kita silakan saya berebut dengan sahabat untuk mendapatkan ilmunya itu saya. Rambutnya kalau Rasulullah berpegang darah kotor keluar berpegang, diapakan itu darah oleh sahabat? Bukan dibuang di tanah, diminum. Berani orang sekarang mengatakan, kamu yang molek berlebihan pada ilmu maupun wanita. Orang yang belajar bersaji sesat, kamu berlebihan jangan wanita. Lebih sesat sahabat sampai minum darah Rasulullah. Siapa yang bilang itu sesat itu? Bahkan ini saya hati-hati, saya pilih-pilih jamaah untuk menyampaikan. Tapi isi yang harus saya sampaikan. Di bukunya Malik Al-Hasan dikatakan, ia meminta sallallahu alaihi wasallam membuang Umaymah, minta tolong buangkan kencingku di kendi. Ada sodi di kendi. Jadi tanah itu. Anggaplah begitu. Nanti pagi diperiksa oleh Rasulullah. Bagaimana? Sudah kita buang itu kencingku. Maka dia, tak ada mengenai Rasulullah. Saya tidak buang. Kau apakan? Dia bilang, saya minum ya Rasulullah. Kencingnya Rasulullah diminum yang dalam fikih najis. Tapi fakta sejarah, sahabat Rasulullah begitu Nabi SAW kencing itu diminum. Macam kita minta makan, tidak aku maka dia minta, Muhammad, kamu minum kencing saya, kamu tidak akan sakit perut sampai mati. Dan benar, sejarah mencatat Umayyah tidak sakit perut. Ada yang gak sakit perut di sini? Ada? Ya, kalau ke kepala sahabat tanah suruh minum kencing. Tapi kencingnya siapa? Kalau kencingnya bapaknya, insya Allah mencet. Lihatlah bagaimana perpujiannya Nabi dan sahabat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat, istrinya Nabi Hafsah. Narambe wajibnya Nabi sallallahu. Direndam bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Diminum itu airnya. Orang akan tadi maka ada jima pakai
puji kuna minta. Ya senang pelo PKI. Pelo PKI ketika Panjaitan diberodong, berserakan darah. Datang anaknya dari atas tangga, pergi ambil darah, kemudian dicucikan ke muka. Tanda apa ini? Pak Pujin dan Kompor. Tori sahabat dan minta. Kita ini berkumpul agar wasiat. Pak Pujin tak minta sampai telur dihias-hias begadang ini ibu-ibu. Tidak usah sudah begadang, beli di pasar, cocok itu yang di pasar yang menjual dia yang begadang. Pekerjaan berat, gampang ini saja. Tapi ini zamannya ya, maka watak. Mudah-mudahan itu saja di rumah lihat mamanya. Oh, engkau maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sajalah. Kita semua ini yang tua-tua ini akan meninggal dunia. Masihkah generasi kita ini yang anak-anak ini, itu yang dekat-dekat kalau sana, masihkah ingat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita semua tidak ada. Tidak ada yang menjawab itu. Bagaimana Spanyol, negara Islam besar, masjid menjadi gereja, kan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi peringatan Maulid kita ini, Bapak Ibu sudah minta. Tapi jangan dibalik. Ini juga kesalahan biasa yang Maulid karena balik. Orang yang Maulid, engkau kau tidak makan ada puji dan minta. Tapi ada terbalik. Orang yang tidak peringatan Maulid berarti tidak cinta Nabi. Salah itu, salah. Sama kalau bilang saya contohkan begini, ibu, bapak yang pergi ke pasar beli mobil-mobil untuk anaknya, dia datang atau pujinya kepada anak. Tapi ada terbalik, salah. Orang kalau ke pasar tidak beli mobil-mobil berarti dia tak puji anak, salah. Ya kan? Maka terkadang ini yang peringatan Maulid juga salah. Menuduh orang tidak cinta Nabi karena tidak Maulid. Dia tidak Maulid juga salah karena menuduh orang Maulid itu berlebihan. Jadi mari saling menghormati. Bapak Ibu, kita berada di negara yang tingkat keragamannya sangat tinggi. Bagaimana? Dia cek kerudu. Pak, di kita cek kerudu liudi supaya nanti tidak dibangunkan, tak dapat dulu. Kita lanjut. Bahaya memang kalau orang dia kagak mampu jinak sudah minta bahaya. Maka dia minta la yu'minu ahadukum. Ia kebetulan malamku ya maka dia kagak tahu. Tapi ulama tidak mengartikan begitu. Maka dari dia nasuk untuk tahu itu. Hatta aku nahabba ilaihi, kecuali kalau ia Muhammad ahabba ilaihi lebih puji daripada biwalidi oleh tuan-tuanna wa waladihi dan anak-anak wa nasi ajma'in, seluruh manusia termasuk orang kalian. Dipegang tangannya siapa? Tangannya Nabi Tabu Sayyidina Umar. Maka dari Sayyidina Umar, wallahi inni la uhibbuka ya Rasulullah. Surah Allah Ta'ala ada diuji di mana Bapak Ibu bisa baca ini bukunya Abdul Khalid dalam kitabnya Akhlaqul Mu'min. Agar asal Nabi ya Umar, tega lebih terpuji. Pematuanmu ya kaya lebih puji ini Surah Allah Ta'ala maka dari kita cocok. Surah Umar, tega lebih terpuji orang-orangmu ya kaya. Maka dari Sayyidina Umar lebih puji ini dari Sayyidina orang-orang cocok Umar. Tega lebih terpuji Umar. Watak kali itu ya kaya Umar. Oh, susah dijawab. Akhirnya Sayyidina Umar harus jujur karena kalau tidak tak boleh bohong kepada Nabi. Surah Allah Ta'ala lebih remuk watak kali itu daripada ini. Maka dia minta salah ya Umar. Salah itu. Ada pengantin baru? Ada pengantin? Mana kan guru tadi kata? Selain guru tak, ada pengantin baru? Ada yang mencintai istri wajib, tapi ada lalu ia berbaineta menggeser cinta Nabi di sini. Ada yang punya cucu baru, mencintai anak dan cucu wajib hukumnya, tapi ada lalu bapak pujitan wanita kota menggeser cinta Nabi di sini. Sehingga dari ini yang pertama harus dicintai
mencintai ibu dia dalam pengetahuan nomor 2 Nabi kita. Silakan nomor 3 di sendiri yang halal. Halal. Ya kode salah. Tapi Sayyidina Umar menemui Rasulullah karena sudah ditegur makanya salah ya Umar. Makanya Sayyidina Umar ya Rasulullah ya makokwe lebih uboji ini daripada batang itu. Akan saya minta. Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Makokwe Umar nampai imam mujojo nampa agama mujojo. Makokwe nampa mujojo imam Umar. Mari peringatan Maulid ini siapa di dalam? Harus meminta sesuatu dari pun mengalahkan kepada siapapun selain Allah. Berikutnya, ia boleh puji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang diperlukan sesuatu uswah. Termasuk yang dibutuhkan adalah salawat Nabi tamakkan itu adalah man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ini kita wajib disewa-sewa pasti mega rapi. Banyak disebut kalau orang cinta sesuatu. Ada anak beli HP, kemana-mana HP terus pembicaraannya. Dulu dia bicara HP, pergi ke temannya bicara. Mari sahabat aku gila deh HP-nya. Ya pun kata Allah, boleh kita minta, insya Allah ini gampang berselawat. Mari berselawat bersama dulu. Selawat apa? Selawat mana? Salatullah ala Taha Rasulillah. Bikinan Cina ini, Cina pun nama solat. Ini apa Cina? Bikinan Cina, Cina pun nama solat. Ini mampu mendeteksi dari mana nomor masuk. Saya dihubungi, diingatkan oleh panitia. Apa yang gerakan SAS, insyaallah acara datang ini. Kenapa itu nomornya panitia bisa masuk di sini? Karena ada nomor dan pencet. Kalau salah satu pasti salah sambung. Makanya minta deka kata salawat kau ya. Jadi itu nomor untuk menghubungi Rasulullah adalah salawat. Makanya minta nomor 2 kepada Taala untuk balik ke Rasulullah. Jadi Rasulullah tahu makanya ni kau boleh jadi ini. Nesa boleh minta sesuatu. Ini ceritanya sangat panjang tapi engkau kaya pemate dalam kitab Irsyadul Ibadah. Engkau pemate ia mukanya berubah seperti keledai. Mimpi keluarganya didatangi oleh Nabi, maka milau isinya hubungan Allah Ta'ala untuk datang di sini kepada kamu wismanyamu wa'azzanani, maka Nabi Nabi isikan hubungan Allah Ta'ala untuk menghadiri ini jenazahnya bapak. Ini jenazahnya bapak berubah menjadi keledai mukanya karena dia pemakan riba, tapi ada kelebihannya bapakmu, maka Nabi minta. Apa kelebihannya bapakmu? Dek nama titro kau niwi kecuali masalah wa kasirah
yang wendi-wendi. Berarti dengan cerita ini, iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ya boleh Kediri, ya boleh Regen, ya boleh Makassar, ya boleh Perak, masalah. Nanti di akhirat maka pahala adalah teknologi. Oke, kotak setelah masalah bagian pembahasan terakhir. Lucu saya cara boleh. Saya bilang pembahasan terakhir. Mana tahu termasuk untuk ibu-ibu. Maka mana kayak ibu-ibu? Bukan ada yang mau pilih telur. Dia yang bawa perlu. Ini daya-dayanya yang bilang. Pembahasan yang terakhirnya apa? Bapak Ibu sekalian, mau diikuti satu-satu. Ini sunnahnya Nabi kita sallallahu. Saya selalu lihat jam. Yang terlalu lama ini sudah sekitar 10. Di antara sunnah Nabi adalah ucapannya, perbuatannya, dan kesepakatannya. Takrir maka dari ilmu hadis. Ada nabita, gau-gau nabita, kemudian kesepakatannya persetujuan nabita. Dia tidak jawab nabita, tapi Rasulullah sepakat mengakui nabita. Maka ini 3 termasuk sunnah. Di antara sunnah kauli yang saya mau lihat, karena ini masjid Mujahid ini luar biasa. Maka dia minta sallallahu, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Niki tahu bangun masjid, maka Allah membangunkan satu rumah di surga. Saya waktu kuliah di Al-Azhar, dia ini kakak Nanti berita di Kasman dan di Asri di Ashar saya dapat tahun 2000, berita bulan tahun berapa. Hadis itu kami dibahas oleh pakar kepala bagian hadis di Al-Azhar namanya Syekh Musa Syahil Lasi. Dia bilang begini, yang dimaksud membangun masjid di sini nanda bukan berarti bahwa dia bangun sendiri. Yang dimaksud orang yang membangun masjid karena Allah disediakan rumah di surga adalah semua unsur yang terlibat di dalamnya. Maka alhamdulillah, tukang sapunya, pak imamnya, panitia-panitianya, semua ini para penyumbangnya yang setiap Jumat, setiap saat sumbangan dari ini, sumbangan dari ini, itu semua masuk dalam kelompok membana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Amin. Mana saya dapat hadis ini, itu luar biasa. Makanya kita sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan bil masjid. Ini kita umat bere lampu ke masjid. Ini kembali lampu ya, tahu. Siapa beli itu? Panitia ini. Tapi uangnya dari kita semua. Nah, ini ada hadisnya ini. Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Hadis hadis tadi tidak usah. Makanya kita sallallahu, man asraja sirajan di masjid. Ini tahu. Mohon maaf hadis dari Anas, saya salah sebut. Ini tahu. Ma bere lampu ke masjid. Lam tazal al malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu. Maka malaikat dan malaikat pengusung aras itu milaulan agar dia beri hubungan Allah para penyembah itu. Madama bil masjid lauhu, selama lampu itu masih bersinar di masjid. Kecuali kalau mati di dalam mobil, banyak dilakukan mereka mati. Saya bilang sama anakku tadi, kalau baca ini hadis, nak kayaknya kita harus borong itu lampu di masjid. Bukan baik. Kalau nyala ini berlistrik bang, semua malaikat itu. Astagfirullah, nggak ada pengian, nggak ada pengian, nggak ada pengian, nggak ada pengian. Selama ini menyala. Kalau begitu besok saat biar siang kasih nyala. Pasir. Masa saya dikasih nyala. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang bukan muslim yang saya maksud. Inna imra'atan kanat taqumul masjidan. Yang kasih dimakum raya Nabi sallallahu alaihi wasallam nasan riwayat hadis ini, kasih dimakum raya kanat taqumul masjidan. Dia adalah tukang sapu masjid. Ada tukang sapu masjid
Ini tahu suka membersihkan masjid. Ini hadisnya. Inna imra'atan kanat taqumul masjid takmusu famata. Mati ya tahu bukan sah, mati. Datang Rasulullah. Mana itu ibu? Nah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sampai Nabi. Orang bilang, ya Rasulullah sudah meninggal. Waduh, kenapa kok tidak tahu? Dulu ni ada kabriha. Wahai panitia, ayo antar saya ke kuburnya. Datang Rasulullah ke kuburan. Fasalla ala kabriha. Rasulullah salat. Fasalla alaiha salat. Rasulullah di atas kuburnya sebagai penghormatan kepada pengurus panitia masjid. Ibu sekalian, idza ra'aytumur rajula yahtadul masjid fashhadu lahu bil iman. Narekum kamu minta menulis menulis fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah dia itu adalah orang yang beriman. Jadi mari semuanya, panitia dan semua tambah bersemangat kita mengurus masjid kita ini. Insya Allah itu adalah qudwah uswah dari Rasulullah SAW. Melalui di antaranya ini adalah kata-kata Rasulullah SAW. Dia kembali bicara beda dan kita melo daerah beda kita. Orang yang paling dekat di akhirat sama saya adalah Tumakasing yang beda. Yang kedua adalah orang yang paling bersahabat kepada Rasulullah SAW. Dari pemilu lebar prima ini, ya Quran harus dibahas. Nah, sahabat Sayyidah Aisyah maknanya sahabat ya Aisyah maragaraga ambil Nabi kita makanya Sayyidah Aisyah kan turun Quran. Ia ambil Nabi kita Quran luas. Tapi paling tidak bisa disebut di antaranya di bagian-bagian akhir. Ada pimpinan pondok di mereka itu namanya Sailam. Saya diceritakan katanya ini adalah sejarah. Mandai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lemo ya kan lemo macam ni lemo Cina ni. Mandai lemo Cina kita sallallahu. Iya lo waktu era mana sahabat nampaknya Nabi kanan le tidak dibagi. Ada lemo mana? Ini sahabat mengundang merah. Kenapa ini barusan Rasulullah makan? Dia dapat sendiri, tidak dibagi. Rasulullah pergi, engkau coba ya. Sesana, engkau coba. Ternyata maju kayak itu. Itu jalur kecut sekali. Nampak sahabat, oh, iya udah nabah kita bin. Tanda sebab maju kayak. Coba ada macam ini nabah. Ya kau ini. Oh iya, aku mau juga enak, pakai ini. Baik, ini sini kejadian itu akhlak Rasulullah SAW. Tidak mau memberi sesuatu yang tidak baik untuk orang. Kecil tapi ini mahal. Yang kedua, menggali lubang di Madinah. Saya pahami musuh tidak bisa masuk ke Madinah yang dikenal dengan perang Khandaq. Kalau kita diantar oleh Pak Haji, anda gerutang ke sana, jangan cari mana lubangnya itu Khandaq. Saya tanya Pak Supir kasih singkat di Khandaq mana itu lubangnya dan digali oleh Nabi dan sahabat. Makanya Supir sudah tertutup secara alami dimakan waktu Pak. Jadi tidak ada. Waktu menggali lubang, pemandangan apa yang kita lihat? Maka dari Amru Khalid dalam bukunya Akhlakul Mukmin, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai presiden, sebagai nabi, orang kerja menggali lubang yang dalam, Rasulullah tidak berpayung kemudian duduk di atas pegang kaidah, dicari tega dan temen. Ternyata Rasulullah ada di dalam lubang Makkah, presiden Makkah. Dilihat oleh sahabat, tanah jatuh ke punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naiklah sahabat mari jalankan Nabi kita tahu pusat. Makanya saya ini bisa dilihat oleh anak-anak ini, ada anak di depan ini termasuk protokol biasa itu. Saya kalau tunggu sampah harus tangan duluan. Kenapa? Ya roh gerak. Jangan ini ada bakul itu dulu. Jangan
kemudian tidur menjelang subuh bangun, istrinya di dalam juga bangun, nah buka pintu, engkau dah minta liuk di depannya pintu rumah. Siapa yang ulang minta maaf? Sejarah mencatat yang minta maaf duluan adalah Nabi, bukan istri. Nah lumpai minta maaf oleh Nabi setelah. Coba kalau kita datang ketuk pintu, istri tidak mau bangun, akan ada kejadian apa kira-kira? Baik sekali. Kisah paling terakhir ingin saya sampaikan. Ia Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik di dunia ini adalah orang yang memberi manfaat kepada orang. Jadi pemikiran kita ini kalau mau itu berlayar, apa yang bisa saya beri ke orang? Nasihat yang baik, uang, bantuan atau apa, tenaga dan lain-lain, yang penting memberi manfaat ke orang. Tidak boleh sebaliknya mengganggu orang. Dalam hadis wala taqulukan lana ajak lalu menjadi beban buat orang. Ibu-ibu kalau mau pergi ke Makassar nunggu mobil umum, biasanya lewat telepon, Pak jam buka, karena matanya ini kejadian kecil, contoh kecil